Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Latif dari kelas PGMI-E. Di sini saya mau menjelaskan tentang perkembangan administrasi wilayah di Indonesia. Di sini saya ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, perkembangan jumlah provinsi di Indonesia. Yang kedua, nama dan letak provinsi di Indonesia. Dan yang ketiga, perubahan teritori pada laut di Indonesia. Yang pertama, perkembangan jumlah provinsi di Indonesia. Pengembangan wilayah adalah suatu gerakan sebagian ataupun menyeluruh guna meningkatkan fungsi lahan dan penataan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan daerah. Berikutnya, tujuan pengembangan wilayah adalah meningkatkan atau menciptakan daya guna secara berkelanjutan khususnya untuk kepentingan penduduk melalui aktivitas daya guna. Berikutnya ada nama dan letak provinsi di Indonesia. Pertama, ada Pulau Sumatera yang memiliki 10 provinsi dan Pulau Jawa yang memiliki 6 provinsi. Pulau Sumatera yang memiliki 10 provinsi. Yang pertama yaitu ada Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, yang kedua ada Provinsi Sumatera Utara, yang ketiga ada Provinsi Sumatera Selatan, yang keempat ada Provinsi Sumatera Barat, yang kelima ada Provinsi Bengkulu, yang kelima ada Provinsi Riau, yang keenam ada Provinsi Kepulauan Riau, yang ketujuh yang kedelapan ada Provinsi Jambi, yang kesembilan ada Provinsi Lampung, dan yang ke-10 ada Provinsi Bangka Belitung. Berikutnya dari Pulau Jawa ada Provinsi Banten, ada Provinsi DKI Jakarta, ada Provinsi Jawa Barat, ada Provinsi Jawa Tengah, ada Provinsi Jawa Timur, ada Provinsi DI Yogyakarta. Berikutnya ada Pulau Kalimantan dan Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Pulau Kalimantan memiliki 5 provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Barat, ada Provinsi Kalimantan Timur, ada Provinsi Kalimantan Selatan, ada Provinsi Kalimantan Tengah, ada Provinsi Kalimantan Utara. Dan berikutnya Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Ada Provinsi Bali, ada Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikutnya Pulau Sulawesi yang memiliki 6 provinsi dan Pulau Maluku dan Papua yang memiliki 4 provinsi. Di antaranya dari Pulau Sulawesi ada Provinsi Gorontalo, ada Provinsi Sulawesi Barat, ada Provinsi Sulawesi Tengah, ada Provinsi Sulawesi Utara, ada Provinsi Sulawesi Tenggara, ada Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dari Pulau Maluku dan Papua ada Provinsi Maluku Utara, ada Provinsi Maluku, ada Provinsi Papua Barat, ada Provinsi Papua atau daerah khusus. Berikutnya provinsi terluas di Indonesia. Yang pertama ada Provinsi Papua. Papua merupakan provinsi paling luas di Indonesia. Luasnya mencapai 319.000 km atau setara dengan 16,64% dari luas wilayah Indonesia. Yang kedua ada Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi terluas di Indonesia selanjutnya yaitu Kalimantan Tengah. Luas wilayah provinsi ini yaitu 154.000 km persegi. Provinsi ini terbentuk dari proses yang sangat panjang. Puncak terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Mei tahun 1957. Berikutnya ada Provinsi Kalimantan Barat. Dari sekian banyak jumlah provinsi di Indonesia, Pulau Kalimantan ternyata memiliki provinsi-provinsi yang luas.
Kalimantan Barat menjadi provinsi terluas kedua di Pulau Kalimantan dan terluas ketiga di Indonesia secara geografis batas wilayah provinsi anak. Berikutnya ada Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur menempati posisi keempat sebagai provinsi terluas di Indonesia. Provinsi ini memiliki topografi bergelombang mulai dari kemiringan landai hingga curam. Daratan rendah di provinsi ini umumnya ditemukan di kawasan sungai, sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan umumnya berada di ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300%. Berikutnya, provinsi terluas di Indonesia nomor 5 yaitu Provinsi Papua Barat. Selain Papua, provinsi di timur Indonesia lainnya yang juga masuk dalam kategori provinsi terluas di Indonesia yaitu Papua Barat. Provinsi ini ada di ujung barat Papua dengan ibu kota Manokwari. Nama Papua Barat sebelumnya yaitu Irian Jaya Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berikutnya ada Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang, provinsi ini sangat bersejarah sebab dahulu pernah terdiri kerajaan besar bernama Kerajaan Sriwijaya. Saat masih berkuasa, kerajaan tersebut menjadikan Palembang sebagai kota kerajaan. Berikutnya ada Provinsi Riau. Riau merupakan salah satu daerah sekian banyak jumlah provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah luas. Berdasarkan data luas wilayah provinsi ini sekitar 87.000 km persegi. Kata Riau diambil dari bahasa Portugis Rio yang artinya sungai. Awalnya sebutan tersebut hanya untuk wilayah Diperluan Muda Raja Bawahan Johor di Pulau Bernegah. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah tersebut merupakan menjadi residensial Riau. Berikutnya ada pulau atau provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan itu pernah berkuasa di beberapa daerah seperti Kabupaten Bengkulu, Tanah Tindung, Malinau, Manukan, Kota Takan, dan Tawau. Saat ini Kalimantan Utara menjadi provinsi nomor 8 terluas di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika tahun 2018. Kalimantan Utara memiliki luas wilayah 75.000 km persegi. Selanjutnya ada Provinsi Sumatera Utara, provinsi terluas di Indonesia nomor 9. Provinsi ini merupakan gabungan dari Presiden Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Provinsi ini memiliki sejarah pembagian wilayah yang berubah-ubah sejak terbit Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1984 pada 15 April tahun 1948. Sumatera dibagi menjadi 3 yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Dan yang terakhir ada Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi terakhir yang termasuk dalam 10 provinsi terluas di Indonesia ini yaitu Sulawesi Tengah. Provinsi ini juga memiliki cerita sejarah yang panjang termasuk perihal pembagian wilayahnya. Selanjutnya, perubahan
teritori pada Laut Indonesia. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Oleh karena itu, Indonesia disebut juga dengan negara maritim. Wilayah perairan Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 mengikuti teritorialisasi dan maritim koordinasi tahun 1939. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.